1. Salah satu perkara yang wajib mempergunakan jasa advokat adalah: A. Gugatan perbuatan melawan hukum. B. Gugatan wanprestasi. C. Perkara perceraian. D. Perkara kepailitan. 2. Undang-undang tentang advokat adalah: A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 3. Organisasi advokat adalah: A. Organisasi profesi yang didirikan oleh 8 organisasi sebagaimana disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. B. Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. C. Organisasi profesi yang dideklarasikan oleh 8 organisasi advokat, yang terdiri dari IKADIN, AAI, IPHI, SPI, AHI, HKPM, dan APSI. D. Organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta dengan Ketua Mahkamah Agung. 4. Peran organisasi profesi advokat bagi masyarakat adalah: A. Agar kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa profesi advokat tidak dirugikan. B. Agar masyarakat mau menyumbang dana untuk kepentingan organisasi. C. Agar organisasi advokat dihargai oleh masyarakat. D. Agar jasa hukum yang diberikan advokat tidak dipersoalkan oleh masyarakat. 5. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh: A. Menteri Hukum dan HAM. B. Mahkamah Agung Republik Indonesia. C. Perguruan tinggi. D. Organisasi advokat. 6. Batas usia minimum seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah: A. 20 tahun. B. 25 tahun. C. 35 tahun. D. 65 tahun. 7. Batas usia maksimum bagi advokat untuk dapat berpraktik adalah: A. 55 tahun. B. 65 tahun. C. 70 tahun. D. Tidak ada batasan usia. 8. Waktu magang bagi seorang calon advokat adalah: A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. 9. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, wilayah kerja seorang advokat adalah: A. Kabupaten. B. Kotamadya. C. Provinsi. D. Seluruh wilayah Indonesia. 10. Yang mengangkat sumpah advokat adalah: A. Ketua Pengadilan Negeri. B. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. C. Ketua Pengadilan Tinggi. D. Pemuka agama.
11. Salinan berita acara sumpah advokat oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada A. Mahkamah Agung, B. Menteri Hukum dan HAM, C. Organisasi advokat, D. A, B dan C benar. Dua belas. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat disampaikan kepada A. Mahkamah Agung, B. Kepala Kepolisian RI, C. Menteri Hukum dan HAM, D. A dan C benar. Tiga belas. Klien dari advokat terdiri dari A. Orang, B. Badan hukum, C. Atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat, D. A, B dan C benar. Empat belas. Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien disebut dengan A. Uang lelah, B. Uang transport, C. Biaya perkara, D. Honorarium. Lima belas. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu disebut dengan A. Pertolongan advokat, B. Budi baik advokat, C. Kemurahan advokat, D. Bantuan hukum. Enam belas. Profesi advokat merupakan salah satu profesi yang mulia, dalam bahasa Latin disebut dengan A. Honor profession, B. Honor distinction, C. Officium nobile, D. Officium probandum. Tujuh belas. Salah satu wujud dari profesi mulia dari advokat adalah A. Suka ribut-ribut, B. Melakukan demonstrasi di depan istana negara atau pengadilan karena kebobrokan penegakan hukum, C. Suka pamer keberhasilan finansial, D. Pembelaan tidak semata-mata tergantung pada besarnya honorarium. Delapan belas. Hak retensi adalah A. Hak advokat untuk meminta klien supaya mengikuti kemauan advokat, B. Hak advokat untuk melakukan tindakan apa saja terhadap kepentingan klien, C. Hak advokat untuk menentukan sendiri besarnya honorarium, D. Hak advokat untuk menahan dokumen klien, karena klien belum membayar kewajiban kepada advokat. Sembilan belas. Advokat tidak diperkenankan untuk membuka rahasia klien, kecuali karena A. Perintah dari polisi, B. Perintah dari jaksa penuntut umum, C. Perintah dari KPK, D. Adanya persetujuan dari klien. Dua puluh. Dalam hal seseorang mendatangi advokat, tindakan apa yang patut diajukan oleh advokat kepada orang bersangkutan untuk mencegah terjadinya perebutan klien? A. Apakah sudah menunjuk advokat? B. Langsung meminta calon klien untuk menandatangani surat kuasa? C. Apakah surat kuasa dengan advokat sebelumnya sudah berakhir atau belum? D. A dan C benar.